Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Nyatakanlah Kemuliaan Yerusalem ke seluruh dunia. Saudara-saudari, kita akan bertemu dengan Tuhan jika kita masuk ke surga, bukan? Lalu, ketika kita bertemu Tuhan di surga, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Bukan hanya Bapa dan Ibu, melainkan juga Elia, Elisa, Melkisedek, Abraham, Nuh, Yakub, dan Ishak akan kita temui, bukan? Namun demikian, setan musuh kita menyebarkan ajaran palsu ke seluruh dunia dengan berkata, ketika kamu pergi ke surga, yang hanya ada hanyalah Tuhan Bapa, supaya mencegah orang-orang mengikuti ajaran yang benar dari Alkitab. Oleh karena itu, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang situasi ini di dalam Yesaya pasal 60. Kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Diekspresikan seperti ini. Jadi, semua anak-anak Sion harus bangkit dan menyampaikan zaman seperti itu telah datang. Sekarang, terang kemuliaan Yerusalem haruslah menjadi pelita yang diletakkan di atas atap, bukan terang yang disembunyikan di bawah lantai. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan telah membuat si iblis dan perempuan itu menjadi musuh dengan berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Musuh kita pasti ada, bahkan sampai kesudahan dunia. Oleh karenanya, lawan-lawan kita menista kebenaran tentang ibu dengan kata-kata tipuan dan mencoba menghalangi semua pekerjaan Tuhan Ibu. Sedangkan keturunan perempuan yang tersisa, yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 12, berperan sebagai penjaga dan pengintai di tembok Yerusalem, sampai Yerusalem menjadi kemasyhuran di bumi, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 62. Alkitab telah memberitahukannya. Sebab sekarang kita memberitakan kebenaran tentang Tuhan Ibu ke seluruh dunia. Banyak orang muncul mencoba menyangkal Tuhan Ibu. Tetapi Alkitab mengajari kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Ibu, dan bahwa Tuhan Ibu datang sampai ke bumi ini untuk menyelamatkan anak-anaknya. Melalui perumpamaan tentang Adam dan Hawa di dalam Kejadian, mengajarkan kita bahwa Hawa menjadi ibu semua yang hidup. Melalui Wahyu pasal 19 juga mengajar kita bahwa ada pengantin dari anak domba. Dan ada nubuat Alkitab bahwa umat manusia bisa memperoleh air kehidupan melalui pengantin anak domba itu, bukan? Tetapi setan menghalangi manusia dari pemahaman kebenaran ini. Dia menutupi mata manusia agar mereka tidak melihat kebenaran tentang Tuhan Ibu. Jadi hari ini, kita akan mempelajari Alkitab satu persatu. Jika kita benar pergi ke surga, apakah kita dapat melihat bukan hanya Tuhan Bapa saja, tetapi juga Tuhan Ibu? Jika kita menyelesaikan persoalan ini, kita akan membedakan gereja palsu dari gereja yang benar di atas bumi ini. Lalu, apakah kita yang berada di gereja kebenaran bisa masuk ke surga? Inilah fakta yang bahkan bisa kita lihat sebagai bagian dari kepastian. Mari kita baca bersama Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan telah menciptakan umat manusia dan alam semesta dan segala sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, bukankah Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan? Kata kita
menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya satu, bukan? Melalui firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Semua manusia diberikan nafas hidup dan diizinkan hidup di bumi sebagai makhluk yang hidup, bukan? Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Jika begitu, mari kita mencari tahu berapa banyakkah rupa yang dimiliki manusia. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan yang berkata kita menciptakan manusia menurut rupanya. Hasilnya, laki-laki dan perempuan telah diciptakan. Itu sebagai bukti yang pasti bahwa ada Tuhan yang berupa laki-laki dan Tuhan yang berupa perempuan, bukan? Secara umum, semua umat manusia memanggil Tuhan yang berupa laki-laki itu sebagai Tuhan Bapa. Namun, tidak seorang pun mencari dan memanggil Tuhan yang berupa perempuan itu. Apakah itu bermaksud tidak ada Tuhan yang berupa perempuan? Dia pasti ada. Karena kita memanggil Tuhan yang berupa laki-laki sebagai Tuhan Bapa, dengan sebutan apakah kita harus memanggil Tuhan yang berupa perempuan yang sudah memberi hidup dan nafas kepada semua manusia? Itulah Tuhan Ibu. Bahkan sebelum manusia ada di atas bumi ini, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sudah ada di dalam kerajaan surga. Alkitab berkata bahwa Tuhan-Tuhan yang sudah ada di surga berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan di atas bumi ini. Jadi, kita harus masuk ke dalam kerajaan surga, di mana ada Tuhan Bapa dan ada Tuhan Ibu. Siapakah yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan Ibu di dalam kerajaan surga? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan berkata kepada setan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Setan selalu berusaha untuk melenyapkan semua pekerjaan Tuhan Ibu dan bahkan keberadaannya, supaya seluruh umat manusia tidak menyadari kasih dan pengorbanan Ibu yang agung itu. Setan membuat manusia tidak memikirkan keberadaan Ibu, sehingga mereka tidak akan kembali ke surga, di mana ada Ibu. Itulah kegiatan terbesar di antara kegiatan-kegiatan setan yang ada di atas bumi ini. Itulah sebabnya dia membuat manusia tidak berpegang pada hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Dan akhirnya, anak-anak Ibu surgawi tidak mengenalinya, menentangnya, dan tidak mempercayainya. Karena itu, Tuhan berkata melalui nubuat Yesaya pasal 62, berusahalah untuk Yerusalem menjadi kemasyhuran di seluruh bumi. Firman Tuhan berarti kita harus memberitahukan keberadaan Ibu ke seluruh dunia dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ketika kita melakukan demikian, dunia yang terkurung dalam kegelapan akan menjadi dunia yang terang. Manusia akan membedakan kebenaran dari kejahatan. Dan lahirlah anak-anak surgawi yang mampu tinggal di dalam kebenaran, bukan di dalam kejahatan. Tuhan menegakkan Yerusalem sepenuhnya agar dapat diketahui oleh semua orang di bumi. Membiarkan hatinya merindukan Yerusalem dan membawa anak-anak bersama dengan Yerusalem untuk berbagi sukacita dan kesedihan ke Sion ke dalam kebenaran yang terakhir. Maka di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 dikatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir, bukan hanya Tuhan Bapa yang berseru, datanglah kepadaku, melainkan Tuhan Ibu bersama dengan Tuhan Bapa muncul berkata, barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Untuk umat manusia mengetahui hal ini, Tuhan sudah membuat dunia ini yang adalah bayangan dan gambaran. Dan Alkitab terus mengatakan hal ini, tetapi manusia tidak menyadarinya. Jika seseorang menunjukkan kepada mereka beberapa catatan tipuan dan menghujat kebenaran ini,
Pikiran mereka akan tergoyah dan ragu-ragu. Dan sayangnya, mereka kehilangan bagian keselamatan yang sangat sulit untuk dipegang. Saudara-saudari, adakah hal yang layak untuk Anda harapkan di bumi ini? Karena COVID-19 sebuah wabah muncul, lebih dari 1,1 juta menjadi korbannya sekarang. Kita perlu memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kerajaan surga di mana tidak ada Tuhan Ibu bisa jadi kerajaan surga? Tuhan sudah berkata, jangan menambahkan atau mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan Alkitab. Jadi kita harus masuk ke surga di mana ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, seperti yang difirmankan Tuhan. Setan terus memberikan bukti dan kesaksian yang palsu untuk membuat manusia menyangkal Ibu surgawi dan melupakan kerajaan surga. Tetapi kita memiliki ajaran yang luar biasa yang diberikan Tuhan melalui Alkitab ini. Sebelum manusia pertama diciptakan, bahkan daging dan tulangnya pun belum dibentuk. Bapa dan Ibu berkata di dunia rohani, baiklah kita menjadikan manusia. Ini adalah firman yang telah diberikan Tuhan ketika dia berkata jangan menambahkan atau mengurangi. Apakah masuk akal bahwa tidak ada Tuhan Ibu? Walaupun sangat banyak agama di bumi, di mana tidak percaya kepada Tuhan Ibu, tidak ada kebenaran di situ. Di situ tidak diberikan kerajaan surga. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 10 mengenai hal ini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka apa, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka apa, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 kita baca, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kalau Rasul Yohanes hidup pada zaman ini dan melihat kenyataan Yerusalem, betapa sukacitanya dirinya. Pada waktu Daud membawa tabut perjanjian Tuhan ke kota Daud, dia sungguh mengekspresikan sukacitanya yang besar di hadapan Tuhan dengan menari-nari seperti anak kecil. Yohanes pun melakukan yang sama, bukan? Sekarang ini, banyak orang membaca Alkitab, tetapi mata mereka tidak bisa melihat keberadaan Tuhan Ibu yang tercatat di dalam Alkitab. Namun bagaimana dengan mata saudara-saudari dan saya? Siapakah yang membuat mata kita melihat? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Hanya karena perihal kita telah menerima berkat untuk datang kepada Ibu Surgawi, betapa bersyukurnya kita. Ketika kita tiba di kerajaan surga, kita akan mengetahui kita menerima berkat yang sangat besar. Mari kita tahan sampai pada saat itu. Kita perlu sedikit kesabaran. Karena pandemi corona berlangsung hampir selama 10 bulan, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan berkata, aku putus asa, hidupku tidak senang lagi. Beberapa orang berkata, saya melihat akhir dari kekristenan dan hari penghakiman sedang datang sekarang. Perkataan ini dari orang-orang yang tinggal di bumi ini. Namun bagaimana dengan kita? Bukankah masa depan kita benar-benar bersinar dan layak untuk kita harapkan? Saya berterima kasih kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi
yang sudah memberikan iman ini kepada kita. Tuhan sudah mengajari kita keberadaan Tuhan Ibu melalui banyak perumpamaan di bumi ini. Tetapi dunia tidak menyadarinya. Dunia gagal memperhatikannya dan mengertinya. Mari kita lihat petunjuk apakah yang diberikan Tuhan melalui Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 10 kita baca. Maka tersungkurlah ke-24 tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak siapa? Kehendak-Mu semuanya itu ada." Melalui firman, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Oleh karena kehendak siapakah laki-laki diciptakan menurut rupa bapa dan perempuan diciptakan menurut rupa perempuan? Itu pun kehendak Tuhan. Jadi ketika kita melihat laki-laki di bumi ini, kita berpikir, ada Tuhan Bapa di surga. Dan ketika melihat perempuan di bumi ini, kita harus mengingat siapa? Ada Tuhan Ibu di dalam kerajaan surga. Tuhan telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan oleh karena kehendaknya, supaya kita bisa segera mengetahuinya dan tidak lupa akan kebenaran ini. Semua jenis binatang juga telah diciptakan oleh Tuhan. Pikirkan burung-burung di udara. Apakah hanya ada burung jantan? Tidak, ada juga burung betina. Tuhan sudah menciptakan ikan jantan dan ikan betina di dalam air. Mengapa menciptakannya seperti itu? Kijang yang berlari di padang, ada jantan dan juga ada betina. Mengapa menciptakan seperti itu? Ada zebra jantan dan juga ada zebra betina. Mengapa menciptakan seperti itu? Ditulis bahwa Tuhan telah menciptakan semua itu oleh karena kehendaknya. Bukan hanya dunia binatang, tetapi juga dunia tumbuhan. Ada bunga jantan dan juga ada bunga betina. Ada pohon jantan dan juga pohon betina. Manusia juga nyawanya diberikan melalui ibu. Sungguh luar biasa. Jika ibu tidak ada, dapatkah ada keturunan yang berikutnya? Mari kita menimbang segala sesuatu yang diciptakan oleh karena kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan sudah menciptakan seperti itu? Tuhan mengajari kita setiap hari. Ada Tuhan Ibu bagi kamu. Bahkan jika melihat bunga-bunga, ada Tuhan Ibu. Bahkan jika melihat kelinci-kelinci, ada Tuhan Ibu. Bahkan jika melihat kijang-kijang, ada Tuhan Ibu. Bahkan jika melihat angsa-angsa liar, ada Tuhan Ibu. Melalui segala hal yang kita lihat, ikan-ikan di dalam air, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang ada di padang, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita keberadaan Tuhan Ibu. Tuhan sudah menciptakan bumi ini oleh karena kehendaknya. Karena menurut kehendak Tuhan, Dia sudah menciptakan kehidupan manusia yang memiliki seorang bapa dan ibu. Dan Dia menetapkan semua makhluk hidup menerima hidup mereka dari ibu mereka. Di sebelah kanan dan kiri jalan, dari pintu masuk Institut Okchon, Go and Come, terdapat deretan pohon-pohon ginkgo. Sekarang pasti indah karena daun-daunnya berwarna kuning. Di antara banyak pohon ginkgo itu, hanya beberapa pohon yang berbuah. Itu dikarenakan banyaknya pohon jantan dan sedikit pohon betina. Hanya pohon-pohon betina yang dapat berbuah. Itu sungguh ajaib. Tuhanlah yang sudah menciptakan seperti itu. Jika dapat bertanya kepada pohon ginkgo, siapa yang memberi hidupmu? Jawabnya ibuku. Dan jika bertanya kepada angsa liar, siapa yang memberi hidup kepadamu? Jawabnya ibuku. Tuhan sudah membuat alam ini sebagai sebuah buku pelajaran dunia rohani, supaya kita bisa melihatnya. Mengapa Tuhan sudah berbuat seperti itu? Kita baca Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Tuhan sudah menunjukkan kepada semua orang kekuatannya dan keilahiannya yang tidak nampak melalui segala hal yang diciptakannya, sehingga manusia tidak bisa berdalih. Dengan melihat segala makhluk, kita bisa menyadari keilahian Tuhan, keberadaan Tuhan, dan sifat laki-laki dan sifat perempuan dari Tuhan. Jadi manusia tidak bisa berdalih pada akhirnya dengan berkata, "Aku tidak percaya karena tidak tahu Tuhan Ibu." Alam menjelaskan dan menunjukkan kepada kita melalui keberadaan itu sendiri bahwa ada Tuhan Ibu, bukan? Melalui semua hal ini, kita harus mengetahui siapakah yang memberikan ajaran bahwa tidak ada Tuhan Ibu. Banyak firman Alkitab menyebutkan hal-hal ini dan memberi kepada kita kesadaran tentang hal itu. Tuhan telah membuat bayangan di bumi ini dari apa yang ada di dalam kerajaan surga. Jika segala hal di bumi ini adalah bayangan, apakah hal-hal yang ada di dalam kerajaan surga? Mari kita baca Ibrani pasal 8, ayat 5 kita baca. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Artinya, apa yang ada di surga adalah kenyataan, bukan? Ini berarti bahwa apa yang ada di bumi ini sudah dibuat sebagai gambaran dari apa yang ada di surga. Bukankah begitu? Apa yang tidak ada di surga dapatkah ada di bumi ini? Tidak bisa. Karena ada Bapa di surga, kenyataannya, maka harus ada Bapa di bumi ini sebagai bayangan. Demikianlah jika ada bayangan ibu di bumi ini, siapakah yang harus ada di surga? Seharusnya ada ibu, yaitu kenyataan, dan itu membuat suatu ciptaan yang bernama ibu di dalam dunia bayangan ini. Saudara-saudari juga sama seperti ada saudara-saudari dalam keluarga duniawi. Ada juga saudara-saudari di dunia rohani. Menurut Alkitab, apa yang ada di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Tentang hal ini, mari kita lihat ajaran di Matius pasal 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, siapa yang ada di surga? Bapa kami yang di surga. Karena ada Bapa kita di surga, pastilah ada orang-orang yang memainkan peran Bapa di atas bumi ini. Dapatkah ada sebuah gambaran tanpa kenyataannya? Tidak mungkin. Tuhan telah mengajarkan kita bahwa ada Tuhan Bapa di dunia rohani melalui Matius pasal 6. Sebab kata Bapa digunakan di dalam keluarga, kita harus belajar tentang perihal keluarga dengan membandingkan apa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Tidak diragukan lagi, kata Bapa menjelaskan untuk seorang laki-laki yang mempunyai anak. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi Bapamu. Sekarang Tuhan memberikan firman ini. Ayat 18. Dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman siapa? Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pikirkan dengan teliti hubungan di antara keluarga surgawi dan keluarga duniawi, yaitu kenyataan dan bayangannya. Ada Bapa jasmani, ada juga Bapa rohani, dan ada anak-anak jasmani, ada juga anak-anak rohani. Jika begitu, apakah ada ibu jasmani ataukah tidak? Pasti ada. Di dalam Kejadian pasal 1, kita bisa menemukan Tuhan menciptakan manusia dengan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan, bukan? Jika tidak ada ibu, tidak ada satu orang perempuan pun di bumi ini. Ibu surgawi kita telah melahirkan jiwa-jiwa kita di surga dan sudah mengorbankan dirinya untuk kita, bahkan sejak kita masih malaikat-malaikat di surga sampai saat ini. Mengapa Tuhan memberikan cinta khusus
kepada ibu-ibu di bumi ini terhadap anak-anak mereka. Itu untuk membuat manusia menyadari kasih ibu surgawi, bukan? Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Sama seperti ada ibu jasmani bagi kita, ada juga ibu rohani bagi kita, bukan? Di sini tertulis, Yerusalem surgawi. Di dalam Wahyu pasal 21, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes dan berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba." Dan apa yang turun dari surga? Yerusalem yang turun dari surga. Saya bisa menyadari bahwa Tuhan sangat berusaha hanya untuk memberikan anak-anak kerajaan surga kebenaran ini, yaitu hadiah khusus Tuhan dan karunia Tuhan. Kalau Tuhan langsung menunjukkan kepada Yohanes pengantin perempuan mempelai anak domba, setan pasti akan menetapkan banyak ibu palsu untuk membuat kita susah mencari kebenaran sekarang. Tetapi Tuhan berjanji untuk menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba kepadanya, menunjukkan Yerusalem. Dan di dalam Galatia tertulis bahwa Yerusalem adalah ibu kita. Ada ibu surgawi yang abadi bagi kita. Agar kita dengan mudah membedakan gereja benar dari gereja palsu, kita terlebih dahulu mencari adakah Tuhan Ibu atau tidak di dalam gereja itu. Gereja tanpa Tuhan Ibu bukanlah gereja yang benar. Di situ tidak ada hidup. Di mana ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah kerajaan surga menurut Alkitab. Jadi Tuhan sudah berkata, sekarang kamu bisa menyatakan keberadaan Yerusalem. Bapa sudah menyediakan segalanya untuk kita, menyatakan Ibu sesudah dia naik ke surga. Maka sekarang kita pergi ke Samaria dan ke ujung bumi dan berkata, percayalah kepada Tuhan Ibu. Alkitab dan para nabi telah berkata kepada kita bahwa anak-anak surgawi harus pergi ke Samaria dan ke ujung bumi dan memberitahukan kemuliaan Tuhan Ibu. Di sekeliling kita, banyak orang masih belum mengenal Tuhan, walaupun mereka berkata mereka mengenal Tuhan. Mari kita memberitahukan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kepada mereka. Dan mari mulai gerakan Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Yerusalem tanpa berhenti, supaya Yerusalem menjadi pujian dan kemasyhuran di atas segala bangsa. Mari kita memulai gerakan Roh Kudus ini dari musim gugur ini. Bapa dan Ibu pasti akan membuka jalan kepada semua bangsa. Beberapa dari kita mungkin cemas dan berpikir, laut yang dalam seperti Laut Merah menghambat kita sekarang. Bagaimana kita bisa menyeberangi ini? Kita tidak punya sebuah kapal atau alat apapun. Namun Tuhan kita telah membelah Laut Merah secara ajaib untuk orang Israel menyeberanginya dengan mudah, bukan? Tuhanlah yang bekerja segalanya. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang hebat seperti membelah langit, bukan hanya membelah Laut Merah. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, maksudnya Bapa dan Ibu berkata kepada semua anak-anaknya yang tercinta di seluruh dunia, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika kita tidak pergi kepada Bapa dan Ibu, kita tidak bisa menerima air kehidupan sama sekali. Jawaban tentang air kehidupan ini tertulis di dalam Wahyu pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang akan diberikan roh dan pengantin perempuan kepada kita akhirnya? Hidup yang kekal di mana? Menurut Mazmur pasal 133, di manakah hidup yang kekal diberikan? Di Sion. Kembalilah ke Sion, di mana ada Bapa dan Ibu, dan minumlah air yang memberi hidup yang kekal sesuka hatimu. Barang siapa yang mau, dan barang siapa yang haus,
ambillah itu dengan cuma-cuma firman Tuhan. Saudara-saudari, kita sedang membaca firman Tuhan seperti yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Bapa dan Ibu sedang berseru kepada semua bangsa di bumi untuk cepat kembali ke Sion. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu mengutus kami ke rumah ini untuk menyelamatkan rumah ini. Jadi, datanglah kepada Bapa dan Ibu. Kami membawa surat undangan bagimu. Ayo kembali kepada Tuhan. Beginilah cara kita menginjil kepada semua orang. Saya dan Anda semua harus dapat mengenalkan jalan untuk kembali ke pangkuan Tuhan, bahkan sekalipun dalam kesempatan yang kecil, dan mempertobatkan banyak jiwa, supaya kita bisa bercahaya di kerajaan surga seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.